Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi bersama saya Abdul Ahmad di Jendela Usaha. Kita ikuti saja bagaimana proses kita merakit mining dari awal sampai akhir. Dan di sini teman-teman ya, kita bisa lihat ini kemarin komponen-komponen yang sudah kita review di video sebelumnya. Baik teman-teman ya, kita lanjut untuk proses perakitan mining. Pertama kita buka dulu ini teman-teman ya, motherboard kita yang khusus kita beli untuk desain mining kita teman-teman. Biostar BTC Pro teman-teman. Oke baik, kita langsung unboxing saja teman-teman. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, oke baik nih teman-teman ya. Di dalamnya sudah include dua kabel SATA teman-teman. Kemudian kita sudah dapat I/O juga. Ini untuk casing teman-teman ya. Tapi kita tidak pakai ini karena kita tidak menggunakan casing teman-teman ya kan. Baik, ini kita dapat kartu garansi teman-teman ya. Berdasarkan keterangan di Biostar ya teman-teman ya, bahwa kita dapat garansi 1 tahun. Kemudian ini dia teman-teman. Nah, ini buku panduan teman-teman ya. Ada bahasa Inggris, biasa lah teman-teman ya, bahasa Cina. Dan oke, ini kita dapat DVD driver teman-teman ya. Nah, ini oke ya, ada untuk instalasinya nanti teman-teman ya. Kita buka di dalamnya seperti apa. Wah, menegangkan ini teman-teman. Nah, baik, ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya kan, si Biostar kita. Oke, kita lihat di dalamnya seperti apa teman-teman. Nah, wow, mengkilat teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya kan. Kemudian kita sedikit lihat ini teman-teman ya. Ini prosesor teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ada sound HDMI, VGA onboard teman-teman. Kemudian dia USB-nya sudah 3.0 teman-teman ya. Dan ada USB titik 2 juga teman-teman, yang lengkap dan audio. Oke, wah ini juga slot power supply-nya teman-teman ya. Slot powernya dia ada 2 teman-teman. Kemudian ini khusus untuk mining, memang ada slot power tambahan teman-teman ya kan. Baik, di sini sudah ada CMOS teman-teman ya kan. Dan yang menarik nih teman-teman ya, di mainboard Biostar ini kita di sini ada slot PCIe riser teman-teman ya. Ini jumlahnya 11 teman-teman. Kemudian ada yang 16 pin, ini 1 teman-teman. Oke ya kan. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk VGA yang lumayan banyak teman-teman, sampai maksimal 12 VGA. Wow, keren banget teman-teman ya. Kita taruh di sini dulu teman-teman ya kan. Nah, selanjutnya kita pasang SSD teman-teman ya. Ini memori buat nanti OS kita teman-teman ya. Kita pakai yang SD, tidak pakai harddisk teman-teman ya, karena SSD ini lebih cepat teman-teman ya untuk pembacaan data, untuk booting dan sebagainya. Ini oke teman-teman. Dan ini kita lihat garansinya 3 tahun teman-teman ya. Kemudian kita gunakan yang tipe SATA M2 teman-teman, karena kita support dengan mainboard kita. Baik, kita buka ini teman-teman. Nah, ini dia, kecil mungil tapi manfaatnya luar biasa ini teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada baut teman-teman ya. Kita buka dulu bautnya untuk kunci SSD kita teman-teman. Oke baik ya kan. Nah, ini dia. Kemudian kita tancapkan seperti ini teman-teman, sampai bunyi. Oke ya kan. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita kunci nih teman-teman. Baik, kita kunci ya kan di sini teman-teman. SSD sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang di prosesor teman-teman ya kan. Ini kita ambil dulu ya kan. Oke baik, ini slot prosesor kita. Ini teman-teman ya, sedikit catatan bahwa kita ada sedikit perubahan dari yang di review teman-teman ya. Kalau yang di review kita pakai Core i3 seri 7 ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman itu tidak support dengan VGA kita, sehingga akhirnya kita tukar. Untung saja si penjual masih kita ajak kerjasama, masih mau teman-teman, dan alhamdulillah kita bisa menukar ke Core i5 ini yang generasi 8 teman-teman ya kan. Kemudian LGA nya 1151 teman-teman. Oke, kita langsung buka aja seperti apa ya kan. Nah, ini dia, kita ambil ininya teman-teman ya. Kita buka saja. Ini juga garansi teman-teman ya, jadi oke, nah ini dia nih ya. Oke, ada buku panduannya kayak gini teman-teman. Masih segel teman-teman ya kan. Kemudian kita lihat juga di dalamnya, di sini ada heatsink teman-teman ya. Ini original dari Intel teman-teman. Kita taruh dulu teman-teman. Selanjutnya ini dia teman-teman ya kan, VGA kita masukkan ke sini teman-teman ya. Oke, kita buka dulu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Kita buka dulu soalnya teman-teman.
Nah, ini teman-teman ya, kita taruh saja langsung. Ini ada dua pengait kayak gini teman-teman, agar kita tidak salah untuk memasang si prosesor ini teman-teman. Langsung saja kita pasang teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai jatuh ke slotnya ini karena nanti bisa patah, bahaya teman-teman ya, nggak bisa digunakan lagi akhirnya. Oke, nah baik begitu teman-teman. Kemudian kita tutup ya kan, dan kita kunci teman-teman ya. Nah, oke, aman sudah teman-teman prosesor. Selanjutnya kita pasang ini si heatsink teman-teman. Kita pasang posisinya begini teman-teman. Ini ada slot pengunci ya. Ini teman-teman, 4 ya kan. Kita lepaskan ini. Nah, oke baik. Kalau sudah presisi teman-teman ya, kita agak tekan sedikit ya kan. Kemudian kita kunci teman. Cara menguncinya gampang teman-teman ya. Tinggal kita geser ini ya. Putar aja ininya teman-teman. Sambil ditekan dikit ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini juga semuanya teman-teman ya, agak ditekan dikit ya kan. Nah, oke, kita pastikan dulu teman-teman ya, sudah terkunci semua ya kan. Oke, kalau sudah terkunci semua, ini sudah aman teman-teman ya, sudah terkunci semua. Nah, selanjutnya kita pasang ini ke ini CPU fan 1 teman-teman ya. Kita pasang aja. Oke, prosesor sudah teman-teman ya. Oke, baik teman-teman ya, selanjutnya kita pasang RAM teman-teman ya. Nah, ini kita pakainya punya Corsair DDR4 teman-teman, 8 GB teman-teman ya kan. Oke, kita buka aja ya kan. Wow, ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka teman-teman seperti ini. Nah, usahakan teman-teman kalau ngerakit ini jangan sampai tersentuh pinnya teman-teman ya, khawatir kita ada masalah. Oke, langsung aja kita pasang di slot 1 teman-teman ya. Kita buka ini kuncinya, kita pasang teman-teman. Oke, kita tekan aja teman-teman seperti ini. Kemudian kita kunci ya kan. Nah, oke teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman kita akan pasang, nah ini dia teman-teman ya kan. Nah, ini kita amankan dulu teman-teman ya. Kita unboxing si PSU kita teman-teman ya, 85 watt teman-teman. Oke, kita langsung aja buka. Baik, ini dia teman-teman ya. Wow, ini keren teman-teman ya. Dapat apa aja? Oh, ini kita dapat baut. Kita menggunakan casing teman-teman ya. Kita tidak gunakan, dan kita dapat tali juga. Ini untuk merapikan kabel-kabel nanti teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka nih seperti apa. Wah, ini loh ya, lumayan berat teman-teman ya. Wow. Wah, ini dia. Keren teman-teman ya. Ini ada on off-nya, kemudian ada powernya. Nah, ini dia yang kita perlukan teman-teman ya. Bedanya PSU ini dengan PSU lain biasanya. Nah, kalau PSU khusus mining teman-teman ya, kita sudah slotnya full modular teman-teman ya. Keren nih teman. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini dia kabel ya kan. Wow, kabel apa aja nih kita cek. Ini ada kabel PCI teman-teman ya. Ini kita butuh nanti teman-teman. Sini banyak banget kabelnya teman-teman ya, karena sudah full modular. Oke. Ini ada kabel power, dan ini kabel power ATX untuk ATX 3 teman-teman. Kalau ini untuk ATX 1 teman-teman ya. Oke, kita ini butuh nanti kabel power, kita butuh juga kabel PCIe 8x28 teman-teman ya kan. Gunakan ini untuk si VGA kita. Ini kita butuh juga SATA teman-teman ya kan. Tapi kita tidak gunakan SATA di sini teman-teman ya, karena ini menurut pengalaman teman-teman yang sudah ini, ternyata ini cukup berbahaya dengan kondisi VGA yang wattnya itu di atas 50 teman-teman ya. Karena kalau SATA ini di bawah 50 itu masih aman lah mungkin teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita pasang power ini teman-teman ya. Power kita tancapkan di ATX power 1 teman-teman ya. Di sini kita tancapkan sampai betul-betul dia tertancap dengan sempurna. Tempatnya di sini teman-teman ya. Ini kita tancapkan teman-teman. Oke, baik, cukup teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita tancapkan di powernya PSU kita. Ada di mana dia? Nah, ini dia teman-teman ya. Ada di sini teman-teman. Oke, kita tekan teman-teman ya. Oke, satunya juga teman-teman. Oke, baik nih, dia sudah tertancap sempurna teman-teman ya. Nah, selanjutnya power ini teman, di sini dia teman-teman. Baik, langsung aja kita tancapkan yang di mainboard ini ya. Di sini ada tulisannya teman-teman ya, CPU. Kita tancapkan ke CPU sini teman-teman. Kemudian ini teman-teman kita tancapkan di bagian yang 8 pin, kita cari teman-teman ya. Di sini juga ada, kemudian di sini ada. Oke, saya masukkan di ini teman-teman ya kan.
Oke, ini sudah selesai sebetulnya ya kabel power. Untuk kabel power kita pasang di ini. Nah ini langkah teman-teman, pasang yang power saja karena kita tidak butuh reset dan LED juga tidak butuh kita teman-teman ya kan. Agar lebih aman, tidak salah memasang teman-teman ya. Kemudian kita lihat dulu. Nah ini dia on off teman-teman ya kan. Di sebelah sini kalau kita lihat teman-teman. Ini kita tancapkan di paling ujung ini teman-teman ya, sesuai dengan ini. Oke, kita pasang, jangan sampai keliru pasang ya teman-teman ya, nanti bisa konsleting teman-teman dan berbahaya ya kan. Ini teman-teman ya, power. Nah ini teman-teman power ya kan, powernya CSU ada di sini teman-teman ya kan. Ini kita langsung pasang aja seperti ini. Baik. Oke ini ya, kemudian kita unboxing CPU kita teman-teman ya. Ini yang sudah kita review teman-teman ya, MSI Ventus XS, dia sudah overclock teman-teman ya kan, 1660 Super. Oke, kita lihat apa aja yang ada di dalam ini teman-teman ya. Kita lihat ini teman-teman ya, ada buku panduannya atau buku introductionnya mungkin teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, wow, cryptocurrency teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat permukaannya. Ini cukup agak berat sedikit teman-teman ya kan. Wah ini ada, di sini sudah ada pengamannya teman-teman ya kan. Nah kemudian kita buka ini si PCI Eraser teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, ini nanti yang akan menancap onboard kita teman-teman. Ini dia ada SATA power teman-teman ya, tapi kita tidak rekomendasi pakai SATA power teman-teman. Kita pakai ini aja, ini saya sudah beli teman-teman ya kan. Nah ini khusus buat mining. Memang kalau pakai SATA biasanya dia tidak kuat teman-teman dan terbakar. Ini pengalaman teman-teman kita, karena kalau SATA ini mungkin di bawah 50 watt itu masih kuat teman-teman, tapi karena grafik card kita ini teman-teman ya, itu kalau defaultnya dia 90-an sampai 100 teman-teman ya kan, tapi setelah di overclock nanti mungkin sekitar 70 teman-teman ya kan. Ini kalau pakai SATA kita kurang aman teman-teman ya, makanya kita pakai yang PCI seperti ini aja, 8 pin teman-teman ya, 6 kali 8 pin. Bagaimana kita memasangnya? Baik, kita pasang ke ini teman-teman ya. Caranya ini kita pegang seperti ini teman-teman ya, kemudian kita tancapkan. Jangan lupa dibuka dulu kuncinya teman-teman. Nah kemudian ini kita tancapkan teman-teman ya kan, sampai betul-betul menancap dengan sempurna. Oke, kita dorong. Kalau sudah tertancap dengan sempurna, kemudian kita pasang lagi kuncinya biar tidak bergeser dia teman-teman. Baik, nah setelah dikunci ya kan teman-teman, nah kita pasang powernya bawah sini teman-teman ya. Power PCI nya ini ada 6 pin teman-teman ya kan. Nah ini kan dia 6 kali 2 kali 8 pin teman-teman ya kan. Nah ini kita ambil satu teman-teman ya kan, karena ini, nah karena kita butuh cuma 6 teman-teman ya kan. Kemudian kita tancapkan di sini. Oke, tancapkan seperti ini. Ini kita biarkan. Nah ini dia untuk power graphic card kita, ya pakai 8 pin teman-teman ya, jadi tidak usah kita copot ini, langsung aja kita tancapkan seperti ini teman-teman. Nah oke ya kan, betul tertancap sempurna teman-teman. Oke ya kan, jadi enaknya kalau kita pakai seperti ini, cukup satu kabel ini aja sudah bisa untuk satu VGA. Oke, kita langsung pasang si PCI nya ini. Kita butuh 6 ya kan, jadi satunya tidak usah kita gunakan teman-teman ya. Nah ini kita tancapkan aja, oke, sampai terkunci seperti ini. Dan ini kita tancapkan ke ini teman-teman, power supply teman-teman. Kita cari yang 8 pin teman-teman ya, di sini ada. Nah ini dia teman-teman ya, 8 pin kita taruh di sini sampai terkunci ya kan, aman. Oke ya, baik teman-teman ya. Oke, dia sudah tertancap semua teman-teman ya kan. Nah tinggal ini dia teman-teman ya, terakhir PCI Eraser nya teman-teman. Kemudian kita, nah ini dia teman-teman ya, USB teman-teman ya kan, ini kita tancapkan. Dan kemudian ini kita tancapkan ke sini teman-teman ya kan, bebas di mana saja teman-teman, saya pakai ini aja ya kan. Di sini kita tancapkan sampai betul-betul menancap teman-teman. Kemudian USB satunya ini langsung ke adapter PCI nya ini teman-teman ya, kita tancapkan. Oke, ini oke ini ya. Oke, selanjutnya terakhir ini teman-teman ya. Oh sorry, nah ini teman-teman, KWH meter teman-teman ya. Ini nanti untuk mengetahui seberapa besar sih daya listrik yang kita butuhkan untuk menjalankan satu mesin mining dengan satu VGA card ini teman-teman. Nanti kita bisa melihatnya, sehingga nanti untuk melihat profitability kita itu lebih mudah teman-teman ya. Baik teman-teman, ini kita rapikan ya.
kita rapikan. Ini kita kabelnya tali teman-teman ya. Kemudian ini VGA-nya kita taruh sini aja dulu sementara teman-teman. Baik, ini dia teman-teman, saya monitornya sudah ada. Kemudian nah di sini teman-teman ya, kita menggunakan HDMI teman-teman ya. Kita langsung tancapkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita butuh keyboard sama mouse. Kita langsung tancapkan di sini. Ini dia teman-teman ya, mouse-nya kita tancapkan juga di sini. Oke, ini kita cek. Oke, monitor kita sudah nyala teman-teman ya. Nah, baik teman-teman ya, langsung aja kita coba ini. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia sudah booting teman-teman ya, mainboard kita si Biostar, dan ini sudah saya install Windows 10 teman-teman ya. Nah oke, kita langsung masuk aja ini teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman ya, ini kita punya dua aplikasi teman-teman ya untuk menjalankan si mining rig kita ini. Yang pertama, kita ada yang namanya NiceHash teman-teman. Nah ini kita gunakan untuk interface kita untuk mining si Bitcoin teman-teman ya kan. Kemudian kita punya MSI Afterburner. Nah ini nanti kita gunakan untuk overclock. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika nanti kita running mining teman-teman ya, nah secara default si GPU kita ini untuk dayanya itu sangat tinggi teman-teman. Jika nanti setelah kita setting overclocknya, maka nanti akan turun ya, bisa kita lihat langsung nanti teman-teman ya. Oke, baik teman-teman ya, kemudian kita langsung aja ini teman-teman ya, kita coba buka si NiceHash nya teman-teman. Double klik, oke, dia sudah loading. Nah ini teman-teman ya, kita lihat bahwa si NiceHash sudah ini. Nah kalau teman-teman misalkan pemula, nanti teman-teman bisa login dulu. Nah ini saya sudah sudah login ini teman-teman ya. Kemudian kita lihat device-nya yang aktif. Nah ini dia untuk device teman-teman ya, yang terbaca di komponen CPU kita ini otomatis terbaca teman-teman ya. Dia ada prosesor kita teman-teman, Intel Core i5 8, punya 2,80 GHz. Nah ini kita matikan aja karena kita tidak gunakan si prosesor kita untuk mining teman-teman. Tapi kita mining di sini menggunakan GPU kita ini teman-teman ya, Nvidia GeForce GTX 1660 Super teman-teman ya kan. Nah ini temperatur defaultnya 39 derajat Celcius teman-teman ya kan. Fan speednya 44%. Jadi yang tadi prosesornya kita matikan aja. Benchmark teman-teman ya, kita bisa lihat ini di benchmark teman-teman, komponen yang bisa kita gunakan untuk mining. Tapi sekali lagi bahwa yang CPU prosesornya kita matikan, sehingga kita tidak gunakan ini. Sebetulnya ini digunakan juga bisa teman-teman dan dapat gitu, cuman kurang efektif kalau kita menggunakan NiceHash dan menambang koin Bitcoin atau Ethereum teman-teman. Nah kemudian di plugin teman-teman ya, kita di sini lihatlah banyak algoritma yang bisa kita gunakan. Ada Crypto Dragon, Excavator, dan lain sebagainya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Saya lupa tadi teman-teman ya. Nah untuk menjalankan si mining ini kita butuh koneksi internet ya. Langsung saya tancapkan aja di port LAN-nya sini. Kita lihat ini dia teman-teman ya. Nah ini dia sudah connect. Kemudian kalau kita lihat setting di sini teman-teman ya. Nah ini harus kita konfigurasi dengan si akun NiceHash-nya kita teman-teman ya. Ini sudah saya setting, kemudian nama workernya itu Amar1 teman-teman. Time-nya per day. Jadi nanti setiap 4 jam itu dia akan otomatis, pendapatan kita akan otomatis masuk ke wallet kita ini teman-teman ya, di NiceHash teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya kan. Kita langsung coba aja ya kan, biar tidak bingung-bingung teman-teman ya. Oke, di dashboard depan teman-teman ya, di sini kita isi dulu, ada ini dia komponen kita yang terdetek langsung, satu GPU dan satu CPU teman. Tapi kita gunakan yang GPU karena prosesor kita tidak main. Oke, dan ini nama worker kita muncul di sini teman-teman ya, Amar1 di sini. Nah, oke langsung aja kita coba di start mining teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman ya. Baik, penambangan kita sudah terbaca di sini ya.
GeForce GTX 1660 Super teman-teman. Oke, kita tunggu aja sebentar, nanti kita untuk melihat berapa daya, kemudian berapa kecepatan hash rate-nya GPU kita 1660 Super ini teman-teman. Oke, kita tunggu aja, agak sedikit lama teman-teman biasanya untuk mengkonfigurasi ini. Nah ini dia teman-teman, sudah keluar kan. Secara default dia hash rate-nya 26,53 MHz teman-teman ya. Dan powernya ada di kisaran 8,9, ini sekitar 90 watts teman-teman ya kan. Nah ini dia teman-teman ya. Nah kita menggunakan Dagger Hashimoto untuk algoritmanya teman-teman ya. Kemudian, nah ketika hijau seperti ini berarti kita mendapatkan proyek yang accepted atau kita mendapatkan persetujuan, yang artinya yang hijau-hijau ini teman-teman ya, yang hijau-hijau ini kita mendapatkan transaksi yang valid, sehingga nanti si pihak NiceHash akan membayar kita dengan Bitcoin teman-teman. Kita lihat stabilnya defaultnya berapa nih. Ini dia teman-teman ya. Ini aura uang cryptocurrency kita teman-teman ya, yang warna hijau-hijau ini. Oh, dia normalnya di 24,14 MHz dengan daya power 8,5 watt teman-teman ya kan. Satu GPU ini. Langsung aja saya overclock teman-teman ya, untuk meningkatkan, memaksimalkan kinerja GPU kita teman-teman. Oke, kita jalankan aja. Nah baik teman-teman ya, otomatis dia akan membaca si GPU kita teman-teman ya. Nvidia, ini dia teman-teman ya, Nvidia GeForce GTX 1660 Super teman-teman. Nah ini butuh kita setting teman-teman ya. Kalau kita tidak setting, kita lihat bahwa dia power limitnya itu 100% teman-teman ya kan. Kemudian fan-nya dia jalannya tidak nentu teman-teman ya kan, tergantung dari kerjanya GPU kita. Kemudian dia suhunya tinggi teman-teman ya kan, 61 derajat Celcius. Nah ini sebelum kita lakukan overclock. Nah untuk mengatur overclock teman-teman, setiap perangkat itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa disamakan, tapi mungkin perangkat yang hampir sama, merek sama, kemudian kapasitas sama, mungkin meskipun beda mungkin sedikit teman-teman. Kita tes teman-teman ya kan. Kemudian pertama kita power limitnya itu rata kiri teman-teman ya, power limitnya. Baik, kemudian core clock-nya kita setting di 50 dulu teman-teman. Kemudian memory clock-nya kita setting di 300 dulu teman-teman ya. Ini 50 dulu. Nah kemudian kita klik ya, sambil lalu kita tunggu ya kan. Dia 24,30. Kita lihat beberapa saat dulu teman-teman. Oke. Wah ini dia accepted teman-teman ya. Sepertinya masih belum ada perubahan ya. 25 teman-teman ya, sudah mulai naik 500 teman-teman. Ini 80 teman-teman. Oke, kita coba play. Oke, nah ini sudah banyak yang accepted teman-teman ya. Oke ini teman-teman. Nah ini tidak usah kita pantau teman-teman ya, dia akan otomatis mining atau menambang koin dengan sendirinya teman-teman. Oke, dia 25,96 sudah mulai naik. Wah ini acceptednya sudah mulai banyak ya kan. Wah ini teman-teman, banyak ini yang sudah hijau-hijau teman-teman. Ini nanti stabilnya di berapa dengan pengaturan overclock yang seperti tadi teman-teman ya. Wah ini sudah naik 27 teman-teman ya. Oke, kerennya teman-teman ya, 27 teman-teman. Stabilnya di sekitar 27 nanti teman-teman ya. Kemudian kita coba naikkan lagi teman-teman ya. Ini jadi 100 untuk core clock, kemudian memory clock-nya kita kasih 800 dulu. Oke. Naik semua. Nah, kita play, kita lihat perubahannya lagi teman-teman. Kita tunggu, memang agak lama teman-teman ya untuk dia membaca overclock kita teman-teman, karena dia akan mengikuti stabilitas dari kinerjanya si GPU kita. Wah ini dia teman-teman ya, sudah keluar 29,79 MHz dan powernya 71 watt teman-teman ya. Ini jadi penurunannya lumayan tinggi teman-teman ya. Kalau tadi di kisaran 90 teman-teman ya. Nah sekarang sudah 70. Nah ini kita tentunya menggunakan MSI Afterburner untuk mengatur overclock. Dan kita lihat teman-teman ya. Jadi sharing T-nya itu sudah mulai terlihat banyak teman-teman ya. Nanti kita bagaimana cara kita melihat hasilnya kita nanti di belakang. Oke, kita maksimalkan lagi. Saya coba
naikkan lagi memori clocknya di 900 teman-teman, 950 lah. Oke, kita coba lagi teman-teman. Nah ini suhunya lumayan rendah, 55 derajat Celcius teman-teman. Nah baik, kita lihat lagi nanti teman-teman ya. Tunggu agak lumayan lama sih biasanya teman-teman. Kita sabar dulu ya kan. Yang penting ini teman-teman ya, fee kita tetap masuk ya kan. Ini cuan banget. Oke, 29,74 ini dia. Kita lihat apakah dia akan naik atau masih tetap di situ teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, 30,87 teman-teman. Nah ini sudah memperlihatkan aura positifnya teman-teman ya. Untuk maksimal dia bekerja, GPU kita bekerja untuk menambang. Saya coba turunkan ini ya jadi 95 teman-teman. Kita play lagi ya. Oke, 29. Nah ini dia teman-teman ya, jadi powernya itu sudah turun di angka 68,07. Nah ini penurunannya lumayan hemat nih teman-teman. Jadi sehingga ketika kita bermain dengan mining, maka usahakan bahwa kita itu menggunakan biaya sesedikit mungkin, tetapi penghasilnya semaksimal banyak gitu ya teman-teman ya. Contoh seperti ini tadi, bahwa kita memaksimalkan daya listrik yang kita gunakan itu serendah mungkin, tetapi hash rate yang kita dapatkan itu maksimal teman-teman ya, sehingga pendapatan kita itu lebih untung daripada kita menggunakan defaultnya si bawaan GeForce GTX 1660 Super ini teman-teman. 30,88 mungkin memang segitu teman-teman ya untuk maksimalnya. Sebetulnya biasanya sih kalau saya lihat itu bisa sampai 31, sekian gitu. Ya ini oke lah ya. Pengaturan kita overclocknya seperti itu, kemudian pendapatan kita seperti itu. Oke, selanjutnya kita jelaskan ini dia. Nah ini teman-teman ya, si NiceHash kalau kita mau ngecek bagaimana sih pendapatan kita, nah ini dia teman-teman ya, current profitability ya, artinya perkiraan profit kita dalam satu hari per day teman-teman ya, itu 2,51 USD ya. Kita di sini memang dibayar dengan Bitcoin dengan bayaran seperti ini, sudah didapatkan tapi belum dibayar ke account kita. Nah kemudian kita coba cek di situs webnya seperti apa pengembangan kita. Baik, nah ini dia teman-teman, ini mining rig kita teman-teman ya. Jadi kalau di sini profitability kita per hari itu sekitar 2, ini berubah terus teman-teman ya, tidak stagnan seperti ini. Dia nanti akan berubah setiap detik atau setiap menit ini akan. Kemudian ini pendapatan kita yang belum terbayarkan, ini waktunya. Dan ini akan terpayout ke wallet kita secara otomatis ya kan, setiap 4 jam sekali teman-teman ya. Setiap 4 jam nanti akan masuk ke wallet kita di Bitcoin kita di NiceHash teman-teman ya. Nah ini adalah pendapatan kita, jadi kita itu sudah main hampir 2 bulan teman-teman ya kan, dengan 1 GPU. Nah ini pendapatan kita sekitar 100,2 dolar teman-teman ya. Ini tergantung dari harga Bitcoin yang hari ini. Ketika nanti cek besok bahwa harga Bitcoin itu akan turun, dan ini juga akan ikut turun. Jadi ketika harga Bitcoin naik, maka nanti kita akan cepat-cepat untuk payout ini ke akun broker kita. Kalau kita di sini menggunakan Indodax teman-teman ya kan. Nah kita bisa ngecek penghasilan kita nanti seberapa gitu ya. Kemudian di sini ada historis teman-teman. Nah kita scrolling ke bawah. Nah ini dia. Nah ini dia yang sudah dibayar ya. Ini tanggal 3 kemarin ini ya teman-teman ya. Jadi setiap 4 jam sekali kita akan dibayar seperti ini. Jadi pendapatan kita setiap 4 jam itu 0,6 sekian lah, 0,6 sekian gitu. Standarnya di segitu. Ada yang sampai 7 juga sih, ada tergantung dari harga Bitcoin. Karena dia sangat fluktuatif teman-teman pendapatan kita ini. Baik teman-teman ya kan, mungkin segitu dulu ya kan pengenalan kita. Dari tadi kita merakit mesin mining kita, kemudian kita jalankan di NiceHash dan kita lihat bahwa profitability kita itu nyata teman-teman ya. Artinya kita betul-betul dibayar oleh si NiceHash teman-teman ya kan. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk
kita bersama teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman selalu sukses di bidang apapun itu. Dan ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja bahwa kegiatan mining ini merupakan kegiatan sampingan kita juga ya, hitung-hitung kita mencari ilmu dan mencari pengalaman baru gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta tolong kepada teman-teman ya kan, untuk mengembangkan channel kita Jendela Usaha ya kan. Teman-teman diklik subscribe teman-teman ya, kemudian di komen dan di like teman-teman ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.